Oke, halo teman-teman. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya supaya kita bisa transaksi ke supplier itu menggunakan IP ya, atau via IP. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah setting dulu center IP-nya. Kita klik kanan, kemudian edit. Nah, di sini ada dua URL. Yang pertama itu URL center transaksi dan yang kedua URL reversal. Jadi, teman-teman open dulu port kedua URL ini. Yang pertama di sini ada port transaksi. Silakan teman-teman open. Kemudian di sini port reversal. Teman-teman bisa open juga. Nantinya port reversal ini bisa teman-teman kasihkan ke supplier ya, untuk menerima report dari supplier teman-teman. Jadi biasanya yang diberikan itu ada dua. Yang pertama itu IP. Ini IP teman-teman, silakan dikasih ke supplier, didaftarkan ya, didaftarkan ke supplier. Yang kedua itu hasil dari ini. URL reversal ini silakan teman-teman juga daftarkan ke supplier. Jadi yang pertama dua port ini wajib di open ya. Dua port ini wajib di open. Oke, kalau sudah silakan teman-teman klik simpan ya. Kemudian setelah ini kita simpan dulu. Oke, kita close. Kemudian setelah kita simpan ini di sini saya asumsikan teman-teman sudah memiliki supplier ya, sudah memiliki supplier. Yang kedua, setelah kita setting center IP, selanjutnya kita setting jawaban. Kita buat satu dulu. Nah, di sini sudah ada dokumen teknis suppliernya ya. Di sini ini sebagai suppliernya ya, Smart Payment ini dari Eskom Smart Indonesia. Ini adalah dokumentasi dari Eskom Smartnya. Oke, yang pertama kita ambil dulu, kita balik ke sini dulu. Kita set dulu jawaban sukses. Contohnya kita buat dulu kelompok namanya Eskom Smart misalnya. Kemudian jawabannya sukses. Nah, kalau kita scroll ke bawah, di sini sudah ada ya, sudah ada respon transaksi dan regeknya. Kita ambil regeknya aja. Misalnya di sini kita ambil regek, kemudian kita taruh di sini aja. Nah, regeknya kita taruh sini dah. Gitu aja, kemudian klik simpan. Ini nanti semua ya. Kalau bisa semuanya dari jawaban sukses, kemudian dalam proses, masih proses ini nanti semuanya dimasukkan di situ supaya ketika ada respon dari supplier di tempat teman-teman itu bisa merespon, dari server teman-teman bisa meresponnya. Contoh ini satu lagi aja di sini dalam proses. Nah, kita ambil aja di sini akan diprosesnya. Kita buat lagi di sini Eskom Smart. Kemudian kalau dalam proses berarti menunggu jawaban dan kita taruh regeknya di sini. Oke, kita sudah ada dua kelompok ya yang sudah kita buat. Kelompok jawaban yang sudah kita buat dua. Di sini ada jawaban sukses dan ada jawaban menunggu jawaban. Di sini ya, sudah ada respon menunggu jawaban. Atau satu lagi kita buat yang gagal misalnya. Misalnya status gagal. Nah, di sini. Status gagal kita taruh di sini. Sudah itu kita taruh di sini gagal. Nah, di sini kita regek di sini gagal. Oke, sudah. Nah, kita sekarang sudah sudah tangkap jawaban sukses, gagal, dan menunggu jawaban. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman di sini fokus kembali ke terminal di sini, klik IP-nya, klik kanan, kemudian tambah supplier. Nah, di sini nama supplier username ini biasanya didapat ketika teman-teman mendaftar itu akan mendapat respon seperti ini atau pesan balasan seperti ini. Nah, ini silakan teman-teman masukkan data ini. Nah, ini dari suppliernya ya, bahwa kita sudah terdaftar di supplier kita. Kita masukkan ini username. Username itu biasanya pertama kita ini dulu nama supplier bebas, misalnya suppliernya kita kasih
Eskom Smart misalnya begitu. Kemudian username-nya tadi ya sesuaikan dengan ini, sesuaikan dengan balasan ini. Kemudian passwordnya, ini password ini didapat dari suppliernya, nanti akan dikasih password dan pin transaksi. Pin transaksi ini teman-teman 10 10 10. Ini pin transaksinya 10 10 10. Oke, kalau sudah tipe pengirimannya teman-teman bisa menggunakan HTTP GET. Kemudian langsung ke sini, pilih tadi kita sudah ada Eskom Smart ya. Kita sudah buat Eskom Smart sebagai kelompok jawaban yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita kirim ini, kirim ke ini adalah center transaksi dari supplier. Kita lihat di dokumen teknisnya tadi. Di sini ada ini center IP-nya, kita copy aja. Kemudian kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Kemudian pengirimnya supplier kita taruh di sini. Oke, kalau sudah kita simpan sebentar. Ini sudah. Kalau sudah kita simpan. Tipe pengirim. Oh ini get. Ketinggalan subtipenya, kita kiri get dan kita simpan. Oke, sudah tersimpan. Berarti di sini sudah ada satu supplier. Kita aktifkan aja. Aktifkan. Nah, di sini sudah ada satu supplier, tapi di sini belum bisa transaksi, teman-teman ya. Belum bisa transaksi. Kenapa? Karena belum ada parsing yang mengarah ke supplier itu. Contohnya di sini misalnya. Jadi belum ada parsing ke suppliernya. Misalnya kita akan mengambil produk Eskom Smart, kemudian kita impor dulu. Oke, sebentar. Kita impor kolom terminal supaya tidak boleh kosong, tekan ESC. Oke, sebentar ya. Kita sudah pilih IP. Kolom SWP tidak boleh kosong, tekan ESC untuk membatalkan. Oke. Nah, di sini sudah. Kita pilih misalnya produknya. Misal kita kasih contoh PLN misalnya. Misal nih PLN token misalnya. PLN token kita ambil satu aja misalnya PLN 20. Nah, di sini sudah ada ya. Sekarang artinya PLN 20 ini nanti prioritas misalnya kita buat prioritas 1. Jadi prioritas yang paling kecil itu nanti akan didahulukan gitu. Jadi misalnya ada prioritas 2 dan prioritas 5, maka yang didahulukan adalah prioritas 2. Dan di sini harga modal itu ngikut dari harga supplier nantinya. Kemudian di sini harga jual. Dan di sini markup. Kita langsung ke perintah ya. Kita ke perintah. Kita ke dokumen teknisnya lagi. Formatnya kita lihat formatnya seperti ini. Berarti kita langsung kopikan aja. Ini kita copy. Kita taruh di sini. Oke. Ininya ke bawah. Ininya ke bawah, kita gini aja. Nah, itu ya. Jadi, kenapa tadi di transaksi itu saya hapus? Karena di detail sini itu transaksi sudah ada di sini. Ya, transaksinya sudah ada di sini. Jadi, di bagian perintah di sini cukup pakai yang ini aja. Dari tanda tanya sini. Ini kan dia HTTP, kemudian IP, kemudian port garis miring transaksi, kemudian tanda tanya kode reseller. Nah, sekarang kita di sini masukkan yang tanda tanya kode reseller, username ini dia ngebaca, kita simpan dulu aja. Username ini dia ngebaca dari sini. Username itu kode agen dari supplier kita ya. Oke, sekarang password juga yang didapat dari supplier ya.
password yang didapat dari supplier, kemudian PIN, di sini ada parameter PIN. Ini juga dimasukkan, dia ngebaca dari sini PIN, dan ini kode produk. Nah, di sini produk sama dengan kode produk. Jadi kode produk di sini adalah kode produk yang ada di supplier. Misalnya kode produk kita itu PLN20 misalnya. PLN20 kode produk kita. Jadi kita lihat kode produk di suppliernya. Misalnya suppliernya itu kode produk PLN20 itu misalnya dia PLNP. Gitu kan, PLNP, kita kasih nominal karena nominalnya sama 20, maka kita kasih nominal parameternya ya. Tapi kalau misalnya kode produk kita, kode produk di server teman-teman itu sama dengan kode produknya supplier, itu teman-teman cukup di sini ganti dengan parameter kode produk. Dengan parameter kode produk misalnya begini, kode produk dan tutup. Nah, di sini berarti artinya produk di sini, produk kita itu sama dengan produknya di supplier kita. Oke, karena di supplier nanti itu kode produknya adalah PLNP, maka kita menggunakan kode produk PLNP. Sorry, digedein aja PLNP. Di sini nominalnya misalnya sama dengan nominal kita, jadi kita buat nominal. Oke, kemudian di sini MSISDN. Nah, di sini kita lihat di dokumentasinya MSISDN itu adalah nomor tujuan. Nah, jadi di sini itu adalah nomor tujuan. Ini sudah otomatis ya. Kita pakai parameter tujuan dan ini adalah TRX ID. Kemudian kita simpan. Oke, sudah selesai. Artinya sudah ada satu produk yaitu PLN20 yang sudah ada parsing ke supplier. Jadi ketika nanti teman-teman itu ada transaksi PLN20, maka dia akan dilarikan atau dikirim ke supplier yang sudah memiliki parsing. Misalnya nih PLN20. Kita cari di sini PLN tadi ya. PLN, kemudian refresh kode produk PLN20. Nah nih, PLN20 kita cari di sini aja PLN20. Nah, PLN20 ini dia ada dua parsing ya ini ya, dua parsing, satunya ke SWP, yang dua ini ke SWP, satunya ke Eskom Smart. Jadi nantinya karena di sini 0, maka yang diutamakan adalah yang 0. Jadi misalnya nih di sini ada 2, prioritas 2, ini yang satu saya hapus saja yang 200 ini. Nah, misalnya nih PLN20 ini hanya ada 2 supplier, ada di SWP dan ada di Eskom Smart. Misalnya yang di SWP prioritas 1, kemudian di Eskom Smart itu prioritas 5. Maka artinya transaksi ini pertama kali akan diproses atau dikirimkan ke supplier di prioritas 1. Nah, di sini adalah prioritas satunya SWP. Ketika nanti di prioritas 1 di SWP itu gagal, maka dia akan dialihkan ke PLN20 ke Eskom Smart. Nah, gitu. Jadi, kalau punya 2 supplier itu berarti pada jawaban di sini, jawaban Eskom Smart sukses ya kan? Gagal. Di sini ketika jawabannya gagal berarti statusnya jangan gagal, teman-teman. Di sini statusnya jadi alihkan. Jadi ketika transaksi itu gagal, maka transaksi itu akan dialihkan ke supplier yang lain yang sudah memiliki parsing. Begitu. Jadi parsing ini berfungsi untuk meneruskan transaksi kita dari agen kita, kemudian diteruskan ke transaksi ke supplier kita. Kemudian nanti dari supplier itu mengirimkan balasan itu dikirim di sini melalui ULR report kita ini, reversal ini. Nanti baru jawaban itu akan ditangkap di sini. Kalau jawaban itu sukses, maka dia akan diteruskan di sukses, maka transaksi di sini dia akan sukses. Begitu kurang lebih alurnya seperti itu, teman-teman. Jadi itu tadi cara ngebuat modul IP ya, yang bisa untuk transaksi ke supplier melalui IP. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Jika ada pertanyaan silahkan chat ke Telegram. Oke, terima kasih, mudah-mudahan video bermanfaat dan terima kasih.